Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 Paralel 3 MSDK akan menjelaskan mengenai kemiskinan di Indonesia. Boleh next slide? Apa itu kemiskinan? Nah, menurut Surjono Sukanto, masyarakat Indonesia itu sebagian besar masih menganut kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau sekelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Boleh next slide? Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan serius dalam menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran. Secara bahasa, kemiskinan merujuk pada kondisi kekurangan harta benda. Namun, secara statistik, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan serius dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Dikutip dari laporan perhitungan BPS pada tahun 2024, Indonesia mengalami presentasi penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03%. Jika dirinci lebih lanjut berdasarkan wilayah tempat tinggal, diketahui presentasi penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2024 sekitar 7,09%. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2024 sekitar 11,79%. Next. Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor sosial, yaitu rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan individu kekurangan keterampilan sehingga sulit bersaing di pasar kerja. Lalu struktur sosial yang tidak adil menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Lalu adanya budaya kemiskinan membentuk pola pikir pasrah di mana individu merasa terjebak dalam keadaan mereka dan kebiasaan ini sering diwariskan ke generasi berikutnya. Lalu ada faktor ekonomi, yaitu ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dan lapangan kerja. Yang kedua adalah inflasi yang tinggi mengurangi daya beli sehingga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Dan yang terakhir adalah ketimpangan distribusi pendapatan menciptakan kesenjangan di mana sebagian kecil populasi menguasai sumber daya, memaksa banyak orang hidup dalam kemiskinan karena akses terbatas terhadap peluang ekonomi. Baik, untuk selanjutnya ada dampak kemiskinan. Untuk yang pertama ada ekonomi. Kemiskinan menyebabkan daya beli masyarakat menurun secara signifikan, sehingga memengaruhi kestabilan ekonomi nasional. Ini juga mempengaruhi pada pendapatan rendah juga membuat banyak keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, pakaian, tempat tinggal yang layak, dan lainnya. Lalu di faktor sosial, kemiskinan seringkali memicu peningkatan angka kriminalitas seperti pencurian, penipuan, dan tindak kekerasan lainnya. Lalu ada di kesehatan. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan gizi buruk, terutama pada anak-anak yang berisiko menghambat perkembangan fisik dan mental. Dan terakhir ada faktor pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini merupakan kualitas sumber daya manusia di masa depan dan memperpanjang siklus kemiskinan. Menurut next slide. Oke, setelah memahami berbagai dampak serius yang ditimbulkan oleh kemiskinan seperti gizi buruk hingga meningkatnya risiko kriminalitas, nah sekarang bagaimana kita dapat memutuskan rantai kemiskinan dan meminimalkan dampak negatifnya. Nah, berikut ini adalah beberapa strategi upaya penanggulangan kemiskinan yang dapat diterapkan baik di tingkat keluarga maupun masyarakat secara luas. Nah, tahap pertama yaitu pengelolaan keuangan keluarga. Dengan memberikan pelatihan mengelola pendapatan yang terbatas dengan lebih bijaksana. Kedua, yaitu dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan anak dengan memberikan pendidikan dasar dengan keterbatasan dana, misalnya dengan memanfaatkan sekolah gratis atau beasiswa. Lalu, upaya ketiga, pemenuhan kebutuhan gizi keluarga dengan memanfaatkan sumber pangan lokal, yaitu keluarga dapat menanam sayur dan buah untuk menghemat pengeluaran sekaligus memenuhi kebutuhan gizi. Upaya yang terakhir yaitu dengan mencari dukungan dan jaringan sosial, di mana keluarga harus proaktif mencari dan memanfaatkan bantuan dari pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH ataupun bantuan pangan. Next.
Selanjutnya adalah beberapa strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama ada program Keluarga Harapan atau PKH. Dalam jangka pendek, PKH diharapkan dapat meringankan beban rumah tangga sangat miskin. Sementara dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Lalu yang kedua adalah program Rumah Layak Huni. Tujuan utama dari program Layak Huni ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Program ini dapat diimplementasikan melalui berbagai metode seperti perbaikan rumah, yang tidak layak huni, pembangunan rumah baru, atau pemberian bantuan finansial. Yang ketiga ada program bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Program ini diberikan melalui bank penyalur yang bermitra dengan pemerintah dalam membuat buku tabungan keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019, terdapat beberapa tahapan dalam mekanisme penyaluran BPNT ini. Di antaranya yaitu registrasi, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, dan pemberian. Yang terakhir ada program pengembangan kewirausahaan terpadu atau PKT. PKT ini merupakan program peningkatan kemampuan berwirausaha melalui beberapa tahapan seperti pelatihan, pendampingan wirausaha, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan fasilitas permodalan. Oke, jadi setelah penjelasan tadi, kita simpulkan bahwa kemiskinan ini menjadi akar utama yang berdampak pada gizi buruk dan kriminalitas di masyarakat yang berkaitan satu sama lain. Hal ini pun didasari oleh berbagai faktor, antara lain itu sosial dan juga ekonomi. Dan upaya yang kita lakukan itu dengan melibatkan segala elemen dari masyarakat hingga pemerintah, seperti pengelolaan, perencanaan keuangan keluarga, akses kesehatan dan pendidikan yang merata, dan kebijakan pemerintah akan bantuan pemberdayaan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.